Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang masalah sambungan atau macam-macam sambungan, boleh juga kita sebut dengan teori sambungan. Dalam instalasi selalu menggunakan sambungan-sambungan sehingga jurus-jurus sambungan ini harus kita kuasai dengan baik. Sambungan ini bisa dua macam konotasi. Ketika misalnya saya mengatakan bahwa ini saya sambung, nah ini adalah sudah tersambung. Namun demikian, ketika saya ukur, ketika ini saya alirkan listrik, apakah dia akan sampai pada ujung yang sebelahnya? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena ini adalah tersambung secara mekanis, namun secara elektris belum tersambung. Mengapa demikian? Karena kabel ini masih memiliki isolasi. Maka tentu saja kita harus bisa belajar mengupas isolasi secara benar. Baik, akan saya praktekkan bagaimana cara mengupas isolasi kabel dengan menggunakan alat seadanya. Peralatan utama yang kita pergunakan dalam memasang instalasi listrik adalah menggunakan tang. Tang yang sangat fleksibel bisa dipergunakan adalah tang kombinasi. Tang kombinasi ini serba bisa. Tentu saja kita harus memeriksa tang kita apakah bibirnya atau mulutnya ini bisa rapat atau tidak. Ini sangat menentukan. Demikian juga alat pemotongnya, apakah dia bisa rapat atau tidak. Ketika tidak rapat, tentu saja harus kita rawat sedemikian rupa sehingga dia rapat dan ringan dipergunakan. Baik, akan saya peragakan bagaimana cara mengupas kabel dengan cara yang mudah. Caranya hanya dengan cara dicubit. Dicubit dagingnya, bukan tulangnya. Dicubit sekali, dicubit dua kali, dicubit tiga kali, dicubit langsung terbuka. Nah, ini akan saya perkenalkan. Yang pertama adalah sambungan mata itik, di mana sambungan mata itik ini adalah dipakai untuk membuat sambungan yang ada bautnya. Misalnya pada box panel ada sambungan yang ada bautnya. Pada gambar itu sudah saya peragakan. Nah, ini tolong diperhatikan, caranya adalah demikian. Kita lipat ke samping, kemudian kita luruskan, kemudian kita putar sedemikian rupa sehingga dia membentuk sebuah bulatan. Sebuah bulatan, diperkirakan baut itu berapa mili besarnya. Nah, baru kemudian kita buka lagi, kita potong. Kita potong, jadilah sebuah sambungan mata itik. Demikian. Dan pemasangan sambungan mata itik ini adalah, ini lingkarannya demikian. Ketika ini dikencangin begini, berarti ini semakin terbuka, tidak boleh. Berarti memasangnya nanti adalah demikian. Dari arah saya adalah searah jarum jam. Ini adalah sambungan mata itik. Berikutnya yang ada di buku atau literatur sebelumnya, itu ada sambungan ekor babi. Nah, saya peragakan sambungan yang kedua, ekor babi atau pigtail. Sambungan ekor babi ini adalah sambungan yang paling sering digunakan karena nanti akan berposisi pada sebuah tedus. Biasanya semua sambungan ini masuk di dalam tedus, nanti baru ditutup, diisolasi dan kemudian ditutup. Nah, sekarang
peragakan. Ini dikupas kira-kira 4-5 cm. Baru kemudian tentu saja ketika kita mau menyambung ini, apalagi sudah nampak kabel ini kusam, warnanya tidak mengkilat, maka ini harus kita pastikan bahwa permukaan dari kabel ini adalah permukaan yang bersih. Antara keduanya kita bersihkan. Kemudian silangkan antara kedua kabel, silangkan dipuntir dengan tangan saja, baru ditambah dikuatkan dengan tang. Nah, ini adalah sambungan ekor babi. Nah, ini ketika kita mau merapikan, maka tinggal dipotong kira-kira 1,5 sampai 2 cm. Kita potong. Alat memotongnya kurang tajam. Nah, oke, ini adalah sambungan ekor babi. Sementara 2 sambungan ini dulu, nanti akan kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.